Hai semuanya, sekali lagi makasih gue ucapin buat kalian yang udah mau klik video ini. Dan di video kali ini merupakan video lanjutan atau part kedua dari cerita horor yang udah gue bawain di video sebelumnya, yang mana judulnya adalah Kos-kosan Murah Berhantu. So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan tontonin dulu biar kalian bisa nyambung sama ceritanya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Setelah sebelumnya Supri mengalami sedikit gangguan dari penghuni kos-kosan yang ia tinggali, dan keesokan paginya, tepat pukul 6, dengan rasa penasaran yang masih ada pada diri Supri, ia pun kembali mencoba mengecek kamar yang berada di ujung dekat dengan kamar mandi tersebut. Dan jelas saja, kamar tersebut tetap saja seperti tidak ada penghuninya. Terlihat dengan lampu yang mati dan tidak ada sendal maupun sepatu yang berada di depan kamar tersebut. Ketika Supri hendak kembali ke kamarnya, namun malah ternyata kamar sebelah Supri yang terlihat seperti ada penghuninya, ditandai dengan suara kipas yang menyala. Setelah itu Supri pun melakukan kegiatan yang dilakukan anak kos-kosan pada umumnya. Ia pun mencoba menyeduh kopi di mana dapur umum yang ada di kosan tersebut berada di lantai 1. Di sana akhirnya Supri bisa menemukan penghuni kos-kosan lainnya. Terdapat 2 perempuan dan 1 laki-laki yang menyapa Supri saat ia sedang menyeduh kopi di lantai 1 tersebut. Setelah sedikit berbincang-bincang dengan laki-laki yang berada di lantai 1, Supri pun kembali naik ke atas untuk kembali ke kamarnya. Dan jelas saja di depan kamar yang berada di sebelah kamarnya Supri ternyata sudah ada orang yang berdiri dan menyapa Supri. Namanya adalah Mas Ari. Ia bekerja tidak jauh dari kos-kosan tersebut. Mereka pun sedikit berbincang dan memperkenalkan diri satu sama lain. Hari demi hari pun berlalu, seiring berjalannya waktu, keanehan dan kejanggalan yang dialami Supri kembali datang. Kala itu di minggu kedua Supri tinggal di sana. Malam itu sepulang dari kampus, ketika Supri sedang mengumpulkan niat untuk mandi malam, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi. Padahal di saat itu ia sangat yakin bahwa Mas Ari yang berada di kamar sebelah itu belum pulang dari kerjaannya. Dan kalaupun ada orang dari bawah yang naik ke atas untuk mandi, tentunya bakal ngelewatin depan kamarnya Supri. Secara kamarnya Supri pintunya saat itu terbuka sangat lebar. Mendengar suara itu, Supri pun segera menutup pintu kamarnya dan menguncinya. Namun Supri sendiri masih mempunyai sedikit rasa penasaran dalam dirinya. Ia pun membuka gorden jendelanya sedikit agar bisa melihat siapa yang lewat di depan kamarnya. Tak lama setelah itu suara mandi itu pun terhenti dan terdengar suara langkah kaki yang keluar dari kamar mandi dan mengarah ke kamarnya Supri. Langkah itu seperti suara seseorang yang mengenakan sendal jepit karet yang basah. Ketika langkah itu hendak melewati depan kamarnya Supri, detak jantungnya Supri berdegup sangat kencang seiring mendekatnya langkah tersebut. Dan benar saja, ketika melewati depan kamarnya Supri, dengan jelas Supri melihat bahwa ada seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai bahu dan mengenakan pakaian serba hitam yang sedang melewati kamarnya Supri. Namun di sini Supri tidak melihat jelas wajah dari perempuan tersebut karena hanya sepersekian detik terlihat dari jendela kamar Supri. Tapi yang paling Supri ingat adalah baunya yang sangat wangi. Bahkan itu adalah bau terwangi yang pernah Supri cium selama ini. Supri pun memberanikan diri untuk mengecek kedua kamar mandi yang berada di ujung tersebut. Ketika ia cek, dan benar saja, kedua kamar mandi tersebut lantainya kering dan gayungnya pun kering, bahkan air yang berada di dalam bak kamar mandi tersebut tidak ada genangan sama sekali. Menandakan bahwa tidak adanya aktivitas orang mandi sebelumnya. Setelah melihat itu, Supri pun segera kembali ke kamarnya dan mengurungkan niatnya untuk mandi malam itu. Namun ketika ia hendak masuk ke kamarnya, ia berpapasan dengan Mas Ari yang baru saja pulang dari kerjaannya. Di sana Supri sebenarnya berniat untuk menanyakan hal tersebut kepada Mas Ari, namun melihat kondisi Mas Ari yang sangat kelelahan karena baru pulang dari kerjanya, ia pun mengurungkan niatnya tersebut dan langsung menuju kamarnya untuk segera tidur.
Singkat cerita, suatu hari di hari Minggu, saat itu Supri sedang libur dari kegiatan kampusnya dan menyapa Mas Ari yang saat itu juga sedang libur dari pekerjaannya. Disinilah Supri mencoba untuk menanyakan kepada Mas Ari perihal apa yang telah dia alami selama ini. Pertanyaannya dimulai pada saat Supri menanyakan, "Mas, sebenarnya yang di lantai 2 ini ada berapa orang sih?" Dan Mas Ari pun menjawab, "Ya hanya kita berdua lah, Pri. Makanya saat kamu di sini ya aku merasa senang karena ada temannya di lantai 2 ini." Mendengar jawaban Mas Ari tersebut, Supri merasa sangat kaget karena mengingat kejadian yang ia alami. Lantas siapa perempuan yang ia lihat dan suara yang ia dengar selama ini? Tak hanya sampai sana, Supri pun mencoba menanyakan kepada Mas Ari perihal kejadian aneh apa saja yang pernah dialami Mas Ari selama ia ngekos di lantai 2 tersebut. Dan di luar dugaan Supri, Mas Ari pun menjawab ia tidak pernah mengalami hal-hal aneh apapun pada saat tinggal di kosan itu. Dan mendengar jawaban Mas Ari tersebut, Supri pun merasa sungkan untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut kepada Mas Ari. Nah, puncak dari semua keanehan yang dialami Supri yang membuat ia memutuskan untuk pindah dari kosan itu adalah di mana ia baru terbangun dari tidurnya sejak ia pulang dari kuliah siang. Merasa badannya sangat gatal dan lengket, Supri pun langsung bergegas mengambil peralatan mandi dan menuju kamar mandi. Saat itu Supri tidak memikirkan apa-apa, yang dia pikirkan hanyalah ia hanya ingin mandi untuk menghilangkan rasa gatal dan lengket yang ada pada tubuhnya. Lagi anak-anak mandi, tiba-tiba Supri mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Suara yang pernah ia dengar sebelumnya, yaitu suara tangis yang pelan dan lirih. Menanggapi hal tersebut, Supri mencoba membuka keran air sekencang-kencangnya dengan tujuan untuk menutupi suara tangis tersebut agar tidak terdengar olehnya. Namun, usahanya pun sia-sia. Suara itu semakin jelas, lama-kelamaan pun semakin besar dan semakin dekat dengan Supri. Menanggapi kejadian itu, Supri pun secepat mungkin menyelesaikan mandinya dan sesegera mungkin mengenakan pakaian tanpa mengeringkan badannya. Namun di sini yang ada di pikiran Supri adalah bagaimana jika sosok yang mengeluarkan suara tangisan itu berada tepat di depan pintu kamar mandinya dan siap menangkapnya. Apa yang akan dia lakukan? Gelisah bercampur tegang menyelimuti Supri pada saat itu. Di sisi lain, apabila dia tetap berdiam diri di dalam kamar mandi itu akan lebih berbahaya karena ia merasa kamar mandi merupakan tempat yang sangat disukai sosok-sosok seperti itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya Supri pun memutuskan untuk keluar dari kamar mandi itu dan berniat berlari sekencang-kencangnya ke arah kamarnya. Tepat saat setelah ia membuka pintu kamar mandinya, suara tangisan itu pun terhenti. Dan ketika ia bergegas untuk lari menuju kamar kosannya, suara tangisan itu pun berubah menjadi suara cekikikan. Di sana Supri pun merasa sangat takut dan entah kenapa ketika rasa takutnya itu memuncak, ketika Supri hendak sampai di depan kamar kosannya, ia pun refleks melihat ke arah belakang, ke arah kamar mandi yang baru saja ia tinggali dan jelas saja ketika Supri menoleh ke arah kamar mandi tersebut, ia melihat dengan jelas sesosok perempuan yang pernah ia lihat sebelumnya sedang menatap Supri dengan tatapan yang sangat tajam. Berbeda dari kala itu, saat ini Supri bisa melihat dengan jelas muka dari wanita tersebut. Wajah pucat dan mata yang hitam, serta mimik muka yang sangat tajam menatap ke arah Supri, seolah ingin menangkap Supri saat itu juga. Melihat itu, Supri pun langsung dengan cepat masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamarnya, lalu masuk ke dalam selimut dan bersembunyi. Namun suara cekikikan itu tetap saja terdengar oleh Supri dan semakin jelas, bahkan suara itu terdengar mendekati kamar Supri. Semakin lama suara itu semakin jelas dan menakuti Supri. Supri di sana hanya bisa berdiam, ketakutan, dan membaca doa-doa yang ia ingat saat itu. Sampai tiba saatnya suara cekikikan itu pun berhenti. Namun, tiba-tiba terdengar suara hantaman dari balik pintu kamar kosan Supri. Hantaman itu pun dilakukan berulang kali. Yang bisa dilakukan Supri saat itu hanyalah berdoa dan berdoa, berharap ada yang bisa membantunya saat itu. Tak lama setelah itu, suara hantaman itu pun berhenti seiring dengan adanya langkah kaki seseorang yang sedang menuju ke lantai 2. Ya,
Benar saja itu adalah Mas Ari. Supri merasa tertolong dengan pulangnya Mas Ari saat itu. Tanpa pikir panjang, Supri pun sesegera mungkin menghubungi Baskoro karena nama Baskoro lah yang ia ingat saat itu yang bisa dimintai bantuan. Supri pun berencana untuk sesegera mungkin pergi dari kosan itu dan menginap di kosan Baskoro untuk beberapa hari ke depan. Singkat cerita, Supri pun langsung bergegas menuju kosannya Baskoro dan setiba di kosannya Baskoro, ia pun langsung mengeluarkan kekesalannya kepada Baskoro. Baskoro di sana hanya kebingungan dan meminta maaf kepada Supri karena Baskoro juga tidak tahu apa-apa tentang kosan tersebut. Dan kemudian Supri memutuskan untuk menjadikan kosan Baskoro sebagai tempat untuk ia tinggali selama beberapa hari ke depan. Namun setelah selang 2 hari, Supri pun memberanikan dirinya untuk kembali pulang ke kos-kosannya dengan tujuan tak lain adalah untuk mencari tahu cerita di balik kos-kosan tersebut. Ia mencoba mencari tahu informasi tentang kos-kosan tersebut dengan menanyakan kepada seorang ibu-ibu warung yang tinggal tidak jauh dari kos-kosan tersebut. Dan akhirnya, setelah basa-basi dan menanyakan cerita di balik kos-kosan yang ia tinggali saat ini kepada ibu-ibu warung tersebut, akhirnya Supri pun mengetahui fakta di balik kos-kosan tersebut. Bahwa dulu di kosan tersebut ada seorang perempuan yang meninggal karena diguna-guna oleh seorang yang cintanya ditolak oleh perempuan tersebut. Sehingga laki-laki yang ditolak cintanya ini oleh perempuan tersebut mengirimkan semacam santet kepada perempuan tersebut sampai ia meninggal di kos-kosan tersebut. Singkat cerita, setelah Supri mengetahui fakta dari kos-kosan tersebut, ia pun memutuskan untuk segera pindah dari kos-kosan itu. Ia pun berpamitan dengan Bu Asri dan Mas Ari dengan alasan ia diajak oleh teman kampusnya untuk ngekos di kosan temannya. Ia berencana tidak menceritakan apa yang ia alami di kosan tersebut dengan alasan menjaga perasaan dari kedua orang tersebut. Dan setelah selang 3 hari, Supri pun berhasil mendapatkan kos-kosan baru yang lebih aman, nyaman, dan tentunya tidak angker. Ya, walaupun sedikit memang lebih mahal, tapi yang terpenting adalah bisa hidup dengan lebih tentram, pikirnya. Nah, di cerita ini Supri sedikit memberikan saran kepada kita semua bahwa jangan sampai mau tergoda dengan kos-kosan yang murah dengan fasilitas yang mewah. Tentu pasti ada alasan tertentu di balik harga yang murah tersebut. Nah, gimana menurut kalian cerita barusan? Apakah kalian percaya dengan cerita barusan? Atau kalian malah skeptis dan mikir cerita itu hanya karangan belaka? Apapun pendapat kalian bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan tentunya gue bakal tanggepin komentar-komentar dari kalian tersebut. Kita diskusi di bawah ya. Atau buat kalian yang punya cerita-cerita horor yang menurut kalian lebih seram dari cerita barusan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa hubungi akun sosial media gue. Tentunya kalau cerita kalian menarik bakal gue angkat di video-video selanjutnya. Oke, makasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, mungkin konten ini bakalan rutin di channel ini. Jadi buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor, kalian bisa pantengin aja channel ini. Tunggu cerita-cerita selanjutnya dari gua. Bye. Oh ya, dan buat kalian tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah ya. Jangan bandel, oke? Dan semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya.